Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, baru saja kami melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Pak Mendagri, Pak KSP, Kabin, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kabid Polri, dan Kabais. Adalah membahas terkait dengan pemantauan perkembangan situasi pasca pemungutan suara dan antisipasi penetapan hasil perhitungan suara pemilu tahun 2024. Sesuai dengan informasi dan dari hasil pembahasan rapat koordinasi, secara umum situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali. Saat ini tahapan pemilu 2024 masih berjalan dan kita terus memantau tahapan pemilu, yakni rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil perhitungan suara pemilu oleh KPU. Untuk itu, kita bersama-sama hendaknya mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan ini dan ikut juga menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan agar tetap kondusif dan terwujud harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kokoh dan kuat. Saudara-saudara sekalian, pemerintah terus memantau perkembangan situasi, mengawal serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan aman, damai, dan berkualitas. Karena keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah keberhasilan kita semua. Dan pemilu merupakan harga diri bangsa Indonesia. Untuk itu, kami akan terus melaksanakan koordinasi erat bersama kementerian lembaga terkait untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini terkait situasi nasional, serta kita terus merumuskan langkah-langkah guna mengantisipasi potensi permasalahan dan kerawanan yang mungkin terjadi. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta seluruh masyarakat Indonesia dalam menjaga konduktivitas situasi saat ini. Semoga situasi aman, terkendali, damai, adem ayem ini bisa terus terjaga. Marilah kita bersama-sama terus mengawal proses demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia dan menjaga situasi dan kondisi agar tetap tenang, aman, dan damai. Demikian yang bisa saya sampaikan hasil rapat koordinasi pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Izin Pak Eko, sebutkan nama dan media. Izin Pak, saya Walda dari Antara ingin bertanya soal persiapan penyelesaian sengketa pemilu nih dari
setelah hasil rekapitulasi dari Menko Polhukam sendiri, apakah sudah melakukan persiapan khusus seperti koordinasi dengan Bawaslu ataupun berkoordinasi dengan MK untuk kedepannya? Itu pertama. Kedua, soal dari pihak intelijen mungkin, apakah sekarang sudah atau dari sebelumnya sudah mulai melihat adanya gerakan-gerakan massa, gelombang-gelombang massa untuk memulai aksi penolakan di jalanan pasca rekapitulasi? Apakah sudah terdeteksi sejak awal, dan kalaupun sudah, antisipasinya itu akan seperti apa? Dan ketiga, soal terakhir soal ini Pak, mungkin koordinasi dengan Kapolri, apakah sudah ada persiapan personel khusus untuk mengantisipasi nanti jika ada gejolak massa? Kalau sudah, mungkin berapa personel yang telah disiapkan untuk berjaga di ruang? Iya. Saat ini KPU sedang melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara dan akan diumumkan tanggal 20 Maret. Apabila ada sengketa permasalahan, tentunya kan disampaikan kepada lembaga yang sudah ada dalam Bawaslu. Kemudian kami terus memantau, kami terus membantu menyiapkan yang diperlukan dalam proses-proses tersebut. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dikatakan tadi mungkin ada unjuk rasa, itu memang ada. Tapi saya sampaikan skalanya masih kecil. Dan memang kecil menuju sedang, ya. Dan kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian dan TNI untuk kita bisa mencegah, mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar. Dan intelijen baik dari KAPI maupun dari BAIS terus memantau perkembangan tersebut untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif seperti saat ini. Izin Pak, saya Dian dari Dewan Kompas. Ada 2 pertanyaan yang mau saya ajukan ke Pak Menko Polhukam. Ini kan tinggal 5 hari lagi ya Pak sebelum batas waktu pengumuman dan penetapan hasil pemilu 2024. Apakah dari KPU sudah menyampaikan Pak bagaimana update terakhirnya? Kalau seandainya tidak selesai sampai 20 Maret, apakah sudah disiapkan skenario gitu? Terus pertanyaan kedua, karena di sini ada Pak Mendagri, Pak Tito, izin Pak, saya juga mau tanya terkait dengan pembahasan RUU DKJ Pak. Itu kan dari beberapa fraksi masih ada yang menolak ya kalau Gubernur Jakarta itu nanti akan dipilih oleh Presiden melalui rekomendasi dari DPRD. Kemudian juga terkait kewenangan Wapres yang akan mengelola kawasan aglomerasi. Mungkin bagaimana sikap pemerintah begitu Pak? Mohon jawab Pak. Terima kasih Pak. Ya, untuk rencana penetapan hasil pemungutan suara tanggal 20 Maret masih tetap. Ya, saat ini masih terus melakukan pentahapan dan kita tinggal menunggu saja. Nanti tanggal 20 belum ada perubahan. Ya, Pak Mendagri. Yang pertama tadi mengenai masalah kawasan aglomerasi. Kawasan aglomerasi itu konsep yang pertama saya disampaikan bahwa Jakarta ini adalah suatu keniscayaan, sudah menjadi satu, tidak memiliki batas alam dengan daerah sekitarnya, dalam Bekasi dan Bogor ya. Sehingga banyak masalah-masalah bersama seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan segala macam, sehingga menunjukkan adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi untuk perencanaan pembangunannya dan melakukan evaluasi. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Kemudian sehingga perlu adanya mekanisme untuk melakukan harmonisasi dan evaluasi ini. Kita mengambil template di Papua. Di Papua itu juga sama. Perlu ada harmonisasi antar provinsi, kabupaten, kota dengan pemerintah pusat daerah untuk percepatan yang Papua. Di situ dibuat badan percepatan pembangunan Papua yang menurut undang-undang khusus dipimpin oleh Wapres, tapi ditunjuk oleh Presiden.
dan kemudian bertanggung jawab pada presiden. Nah, dalam konteks kawasan aglomerasi ini, kesepakatan kita lah mengembalikan Dewan, singkat saja isinya, pasalnya, Dewan aglomerasi akan ditunjuk oleh presiden dengan keputusan adalah progres keputusan presiden. Dan singkat itu aja. Nah, seperti apa nanti presiden terpilih akan memilih apa komposisinya, semua diserahkan kepada presiden terpilih. Yang kedua, mengenai masalah pemilihan dan penunjukan, kami sudah menyampaikan ke gubernur dan wakil gubernur, dan menyampaikan pada saat hari Rabu yang lalu, sudah berkali-kali kami menekankan lagi, posisi pemerintah adalah pemilihan dipilih. Dan kemudian kita melihat dari komposisi partai-partai ada yang mayoritas adalah pemilih. Jadi pembahasan akan melaksanakan lanjutan hari ini, mudah-mudahan saja selesai pada tingkat satunya, mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Karena sudah banyak isu yang sudah disepakati, dibahas sampai malam. Jadi nanti kita ikuti saja, kita akan ikuti. Yang jelas posisi pemerintah adalah gubernur dan wakil gubernur DKI tetap seperti sekarang. Betul ya? Betul. Satu lagi dari Pak. Satu pertanyaan aja. Oke Pak Adi, saya Irfan dari wartawan.id ingin menanyakan tadi selain persiapan pembebasan terhadap pembebasan Islam hukuman pemilu, apakah ada persiapan juga mengenai hadapan tuntutan misalkan di Mahkamah Konstitusi karena ada tuduhan dari sejumlah tim paslon bahwasanya ada kecurangan yang bersifat TSM. Lalu yang kedua mengenai ini ada saksi dari tim TPN Ganjar Mahfud yang mengungkapkan akan mengusulkan saksi dari Kapolda. Mungkin nanti kalau Bapak Kapolri ingin menambahkan bisa bagaimana ada saksi dari Kapolda mengenai kecurangan-kecurangan pemilu. Terima kasih. Itu mekanisme ya, apabila nanti KPU mengundang masih ada konflik sengketa pemilu melalui Bawaslu, Bawaslu sesuai dengan aturan akan disampaikan ke MK dan kita akan mengamankan proses demokrasi seperti tersebut dan tentunya kita semua berantisipasi. Mungkin ada tambahan dari Pak Kapolri, silakan Pak Kapolri. Saya kira menambahkan bahwa seluruh rangkaian tahapan mulai dari penghitungan yang ada di wilayah level BPK naik sampai dengan KPUD dan KPU tentunya ini setiap hari dipantau sehingga tentunya tahapan yang ada ini tentunya kita semua mendorong untuk bisa tepat waktu. Tentunya selesai daripada penghitungan tersebut, tentunya ada mekanisme selanjutnya terhadap yang tidak puas dengan hasil, yang kemudian dibuka ruang untuk mengajukan gugatan PHPU baik sengketa yang membahas tentang pilpres maupun yang membahas tentang pileg. Tentunya berbagai macam isu akan dibawa dan ruang itu dibuka di MK. Namun demikian tentunya semuanya harus membawa bukti dan saya kira itu mekanisme yang sudah diatur di MK. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Bila memang betul ada melanggar ya kita proses. Kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengucapkan selamat kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang unggul dalam pemilihan presiden tahun 2024. Ucapan itu disampaikan Biden melalui surat dengan kop resmi Gedung Putih, Washington, tertanggal 12 Maret tahun 2024. Surat itu diantar langsung kepada Prabowo oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Yohanes Abraham, Kamis 14 Maret 2024. Biden melanjutkan bahwa selama 75 tahun, Indonesia dan AS semakin terikat oleh nilai-nilai bersama serta visi demokrasi dan pluralistik bagi dunia. Yeah. And in it. Thank you very much. This is to the United States, our own, as remember. Ya mas, memang dulu. Excuse me, terima kasih, thank you. Sir, thank you very much, sir. And you, it's in Fort Bragg. Oh yeah, Add that to the list of firsts. oh yeah, thank you. Thank you. Terima kasih, thank you. Nomor dan nama pasangan calon. Nomor 1, Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar. Jumlah akhir 9099674. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 1680584. Ganjar Pranowo Mahfud MD 2820995. Demikian berita acara dan sertifikat ini dibuat dalam beberapa rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi serta saksi pasangan calon yang hadir. Saya nyatakan sah. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, KPU menggelar rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 tingkat nasional di setiap provinsi. Sejauh ini ada 16 provinsi yang telah melakukan rekapitulasi Pilpres 2024 tingkat nasional. Berdasarkan catatan pantauan Rabu 13 Maret 2024, rapat pleno rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 tingkat nasional digelar di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat Jakpus. Berikut hasil rekapitulasi tingkat nasional di 16 provinsi yang sudah dilakukan KPU. Pertama, Provinsi Yogyakarta Anies Muhaimin, 496.280 Prabowo Gibran, 1.269.265 Ganjar Mahfud, 741.220. Gorontalo Anies Muhaimin, 227.354 Prabowo Gibran, 504.662 Ganjar Mahfud, 41.508. Kalimantan Tengah Anies Muhaimin, 256.811 Prabowo Gibran, 1.097.070 Ganjar Mahfud, 158.788. Bali Anies Muhaimin, 99.233 Prabowo Gibran, 1.454.640 Ganjar Mahfud, 1.127.134. Lampung Anies Muhaimin, 791.892 Prabowo Gibran, 3.554.310 Ganjar Mahfud, 764.486. Bangka Belitung Anies Muhaimin, 204.348 Prabowo Gibran, 529.883 Ganjar Mahfud, 151.109. Kalimantan Barat Anies Muhaimin, 718.641 Prabowo Gibran, 1.964.183 Ganjar Mahfud, 534.450. Sumatera Selatan Anies Muhaimin, 997.299 Prabowo Gibran, 3.649.651 Ganjar Mahfud, 606.681. Jawa Tengah Anies Muhaimin, 2.866.373 Prabowo Gibran, 12.096.454 Ganjar Mahfud, 7.827.335. DKI Jakarta Anies Muhaimin,
2.653.762 Prabowo Gibran, 2.692.011 Ganjar Mahfud, 1.115.138. Kepulauan Riau Anies Muhaimin, 370.671 Prabowo Gibran, 641.388 Ganjar Mahfud, 140.733. Nusa Tenggara Timur Anies Muhaimin, 153.446 Prabowo Gibran, 1.798.753 Ganjar Mahfud, 958.505. Kalimantan Selatan Anies Muhaimin, 849.948 Prabowo Gibran, 1.407.684 Ganjar Mahfud, 159.950. Banten Anies Muhaimin, 2.451.383 Prabowo Gibran, 4.035.052 Ganjar Mahfud, 720.275. Kalimantan Timur Anies Muhaimin, 448.046 Prabowo Gibran, 1.542.346 Ganjar Mahfud, 240.143. Kalimantan Utara Anies Muhaimin, 72.065 Prabowo Gibran, 284.209 Ganjar Mahfud, 51.451. Prabowo terima ucapan selamat Presiden Konfederasi Swiss atas keunggulan di Pilpres. Excellent meeting you. Thank you very much. This is my colleague Tessa Lirini. How are you? Madam, who in the name of the Federal Council, our government, would like to congratulate you. Thank you for the elections. So here is the Swiss Army knife. Yes, exactly. You can do everything with that. Souvenir of your visit. Thank you. Thank you, sir. Thank you. It's a pleasure. Thank you. Thank you, madam. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Gila kepala. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya, Mas, itu aja. Tapi kalau ya harus ada buktinya, saya tunggu. Gitu loh. Untuk izin pimpinan, untuk bukti memang dalam proses. Nggak, Mas, nggak usah kemana-mana, Mas. Pernyataan Mas nanti akan kami konfirmasi ke Bawaslu. Bawaslu nunggu nih pernyataan Mas. Kalau iya, siapa namanya, TPS mana, ya kan? Iya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Indonesia vs Vietnam akan disaksikan puluhan ribu penonton. Tiket untuk laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 itu sudah ludes. Indonesia vs Vietnam berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga itu akan kick-off Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. PSSI yang mengumumkan bahwa tiket pertandingan sudah habis. Lewat Instagram resminya pemberitahuan itu disampaikan. Stadion GBK mempunyai kapasitas sebanyak 78.000 tempat duduk. Tiket yang dijual untuk Indonesia vs Vietnam ada 4 kategori dengan harga termurah Rp100.000 dan paling mahal Rp750.000. Atmosfer pertandingan Indonesia vs Vietnam jelas akan riuh. Mengenai hal itu, penyerang Vietnam Nguyen Tin Linh. Indonesia vs Vietnam sudah pernah digelar di GBK sebanyak 3 kali. Hasilnya, semua laga itu berakhir tanpa pemenang alias berakhir imbang. Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Gelugur di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, pada Jumat siang, 14 Maret tahun 2024. Presiden yang tiba sekitar pukul 12 WIB, disambut antusias oleh masyarakat dan langsung berinteraksi dengan para pedagang. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo berdialog dengan Hardian Syahrambe, seorang pedagang.
mengenai stabilitas harga pangan pada bulan Ramadan, Hardiansyah mengungkapkan bahwa harga beberapa komoditas seperti cabai telah mengalami penurunan. Ia pun berharap agar harga pangan dapat stabil, terutama saat harga cenderung meningkat di musim pancaroba. Selain itu, Hardiansyah juga berharap adanya peningkatan stok beras guna menjaga kestabilan harga. Tidak hanya pedagang, warga setempat juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Indah, salah seorang warga, menyebut pengalaman bertemu dan bersuah foto dengan Presiden Jokowi sangat mengesankan, terutama setelah menantikan kedatangan Presiden sejak pagi. Kunjungan Presiden Jokowi ke pasar tradisional tersebut menegaskan perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi rakyat, khususnya terkait stabilitas harga pangan pada bulan Ramadan. Kunjungan tersebut juga merupakan bentuk komitmen Presiden Jokowi untuk terus memantau dan memastikan ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat. Alhamdulillah ada Bulog untuk Labuan Batu. Kalau beras yang biasa sekarang berapa sih? 15. Ya. Kalau yang punya Bulog? Yang Bulog 12. Nah, harga net 57,5. Bulog ini kira-kira bisa nahan harga beras itu nggak? Bisa, karena Bulog untuk Labuan Batu ada 2.000 ton. Jadi kurasa kalau itu memang betul-betul diapakan, kurasa aman. Memikat hati penikmat dangdut, inilah potret pedangdut cantik Selvi Yama. Industri hiburan tanah air terus bergeliat, terutama dengan eksistensi yang semakin mencolok dari para penyanyi dangdut di tengah persaingan yang semakin ketat. Banyak penyanyi dangdut muda yang muncul sebagai bakat masa depan yang menjanjikan. Salah satu nama yang tengah mencuri perhatian masyarakat adalah Selvi Yama, seorang pedangdut muda yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kehadirannya dalam jagat musik dangdut Indonesia menarik perhatian dengan suara yang begitu khas. Lahir pada tahun 1999, Selvi memulai langkahnya di dunia dangdut melalui ajang Liga Dangdut Indonesia pada tahun 2018. Sejak saat itu, karirnya terus menanjak dengan pesat, ditandai dengan karya-karya yang selalu mendapat respons positif dari penikmat musik dangdut. Hal ini menjadikan Selvi sangat dicintai oleh banyak penggemar setianya. Dengan pesona dan bakatnya yang mengagumkan, Selvi Yama menjadi salah satu contoh nyata bahwa industri musik dangdut Indonesia masih memiliki banyak potensi untuk dikembangkan, terutama dengan kehadiran para penyanyi muda yang penuh talenta seperti dirinya. Rekan-rekan media sekalian, baru saja kita melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menkom Info, Kepala BSSN, kemudian dihadiri oleh Baraskrim Polri, dan dihadiri juga oleh Deputi Komunikasi dan Informasi BIN, Kabais, Kapuspen, masuk Asintel Panglima TNI hadir dengan pokok bahasan adalah menjaga komunikasi dan informasi pasca pemilu 2024. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan seminggu yang lalu bahwa saat ini kondisinya adalah situasinya adalah kondusif dan aman. Oleh sebab itu, kita akan terus menjaga situasi ini, situasi kondusif dan aman ini sampai dengan berakhirnya pentahapan pemilu 2024. Kami tadi membahas terkait dengan isu-isu yang mengemuka, khususnya adalah perbincangan di ruang publik tentang pemilu dan pasca pemungutan suara. Saya menerima laporan dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi ini adalah langkah-langkah antisipasi dan langkah-langkah yang telah diambil. Dan langkah-langkah itu sudah dilakukan untuk apa? Agar informasi yang beredar di media massa maupun di media sosial tidak mengganggu kondisi dan kondusivitas
yang ada saat ini. Dan pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada rekan-rekan media juga dapat ikut menyampaikan narasi-narasi yang baik dan menyejukkan tentunya. Di samping itu juga mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama menangkal informasi palsu atau hoax demi menjaga produktivitas yang saat ini terus kita jaga. Rekan-rekan media sekalian, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Menkominfo untuk menyampaikan terkait dengan informasi maupun gangguan-gangguan disinformasi atau konten-konten negatif atau hoax. Kami persilakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Menko Polhukam, rekan-rekan media sekalian, bahwa rapat hari ini memang menunjuk sudah membahas antisipasi dan langkah-langkah di ranah komunikasi khususnya di ruang digital kita, dan memang menurut data-data suasana lebih baik dibanding pemilu 2019, sangat lebih baik. Dan hoax yang sudah kita take down hampir 1923 hoax yang sudah kita take down. Dan juga yang agak vital ini adalah bahwa hampir 92% kebisingan ruang digital kita ini ternyata diisi para buzzer. Karena itulah terakhir saya ingin menyampaikan di bulan baik dan sebentar lagi kita akan menyelenggarakan Idul Fitri, makanya temanya adalah kita juga bersama kementerian dan lembaga lainnya yang terkait untuk juga mari kita sama-sama suarakan mudik ceria penuh makna. Terima kasih. Pak, saya mau dari acara mau tanya terkait datanya Pak Budi tadi ada 1923 hoax. Itu mungkin boleh dijelaskan Pak, mayoritas itu dari platform apa, media sosial apa, dan bentuknya seperti apa. Dan tadi Bapak bilang 92% kebisingan berasal dari buzzer. Ini narasi buzzernya yang seperti apa Pak? Yang mungkin dinilai provokatif. Dan Pak Menko. Ini. Terima kasih Mas dari antara. Ya. Belum selesai Pak. Ini satu lagi. Iya. Buat Pak Menko, kemarin kan hasil KPU kan menargetkan tanggal 18 itu rekapitulasi Pak ya. Namun mundur sampai sekarang proses rekapitulasi belum selesai. Nah mungkin kendala dengan sudah berkomunikasi dengan pihak KPU, kira-kira kendalanya itu apa yang dialami hingga pada akhirnya mundur dari target KPU, dan mungkin Menko ada target tersendiri Pak kalau memang di luar dari tanggal 20. Terima kasih. Makanya udah mewakili banyak orang. Ini landscape isu hoax terkait pemilu dari 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024. Itu kan tahapan pemilu sudah mulai kan, 12 Juli. Itu ada 274 isu hoax. Sementara jumlah sebaran hoax itu mencapai jumlahnya adalah 3.235 hoax. Di mana 1.970 hoax kita take down. Nah pertanyaannya sisanya kemana? Itu kita stempelin hoax. Itu hoax yang nggak perlu di take down, cukup di stempel aja. Karena isunya judulnya isunya nggak masuk akal. Pak Hadi mau nyapres, enggak, ini hoax dong. Mana di stempelin hoax aja, nggak usah di take down, gitu kan? Seperti itu. Supaya paham, ini ada selisih, ada isu hoax 3.235. Sementara kenapa yang kita take down cuma 1971, karena yang sisa itu 1000 sekian itu nggak masuk akal, jadi nggak usah di take down lah, stempelin hoax saja, seperti itu. Saya pikir itu pertanyaannya. Nah soal ruang media kita banyak di platform ini, platformnya merata, semuanya, termasuk dari mulai Google, Meta sampai TikTok. Rinciannya ada nanti saya kasih. Jadi saya tim Kominfo kasih Indonesia sebaran isu hoax. Karena TikTok sendiri sudah lapor ke kami,
selama pemilu ini dia sudah men-take down 10,8 juta konten. Bayangin. Dia secara mandiri tanpa kita minta, kebijakan komunitas mereka di platform sudah melakukan scrolling dan men-take down sendiri tanpa kita minta. Seperti itu. Google juga hampir 2 juta lebih yang sudah di take down secara mandiri, ya bukan kita. Dia men-take down, termasuk Meta juga, Instagram dan Facebook. Saya pikir itu. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua, masih sesuai rencana, sesuai dengan undang-undang. 35 hari setelah pemilu kita umumkan. Jadi jatuh tanggal 20 Maret, sekarang tanggal 19 berarti besok. Ya, jadi sesuai dengan rencana. Saya lihat rekan-rekan media ini kok nggak ada senyum ya. Jangan tegang-tegang. Ya, ini kan pesta demokrasi. Ya, situasi juga kondusif, aman. Rekan-rekan media juga harus senyum dan terus mengajak membuat narasi-narasi yang tenang dan menyejukkan. Ini penting buat kita semua. Ya. Ya. Pak, pertanyaan lagi ya, Pak. Pertanyaan. Dari mana? Bisa Pak, dari Pak ID. Pak, ini mengenai pemilu kan, kalau dari pantauan Pak Hadi dan jajaran dari pekan lalu sudah mengatakan pasca pemungutan suara dalam kondisi kondusif Indonesia. Nah ini bagaimana dengan kondisi elit politiknya Pak? Kan karena juga yang bersaing di bursa pilpres itu biasanya kan juga elit politik yang berada di sebagian pemerintahan. Bagaimana komunikasinya untuk mereka melakukan konsolidasi dengan melancarkan kedamaian yang pengen kita inginkan di negara ini Pak? Itu bagaimana? Apakah sudah ada komunikasinya Pak? Dan apa juga didukung sama Menkominfo untuk para elit politiknya? Karena kan juga teman-teman Bapak tuh. Terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Ya. Secara umum sudah saya sampaikan minggu kemarin adalah relatif kondusif dan aman. Ya. Dan kita melihat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang penuh dengan keramah tamahan, penuh dengan toleransi. Saya yakin setelah pemilu semuanya selesai. Semuanya akan selesai, akan kembali lagi. Biasa pesta demokrasi, hangat-hangat itu ada. Hangat, kalau nggak hangat bukan demokrasi. Ya. Kalau nggak hangat itu pesta pernikahan. Ini pesta demokrasi, jadi itu biasa. Bentar lagi juga akan kondusif. Ya. Ya pasti sudah saling, beliau sudah saling komunikasi. Insya Allah aman. Ya. Izin Pak, Dita Irawan Pak dari tribunnews.com Pak, terkait Sirekap Pak. Ini kan kemarin di sidang KIP Komite Informasi Pusat itu kan terbuka bahwa ada kerjasama antara KPU dengan perusahaan teknologi swasta di luar negeri. Nah itu kan juga ada di satu sisi juga ada isu-isu gitu Pak yang menuding atau mencurigai gitu Pak terkait dengan independensi dari data atau keamanan dari data kita sendiri di dalam Sirekap atau dari data KPU sendiri gitu Pak. Nah kalau dari pemerintah itu sendiri Pak, sejauh ini tuh juga ikut melakukan pengamanan atau tidak sih Pak terkait dengan data-data yang di KPU atau server KPU sendiri gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, untuk Sirekap sendiri saat ini juga masih berjalan ya. Hanya grafik batang yang memang ada gangguan dan terus dilakukan perbaikan. Dan untuk pencatatan suara juga kita masih melihat bahwa Sirekap masih berjalan. Ya. Kemudian untuk pengamanan kita terus melakukan pengamanan. Ya, ada kepala BSN juga terus melakukan pengamanan, pemantauan juga dari BIN juga kita pantau. Semuanya sesuai dengan ini. Dengan rencana dan semuanya masih berjalan dengan baik. Ya, tujuannya adalah aman. Tadi sudah dibahas di dalam juga, masukan dari BIN, masukan dari
BSSN, kemudian dari Bareskrim, dari Kominfo, semua menyampaikan aman. Ya. Terakhir Pak, boleh nggak Pak? Terakhir Pak, satu pertanyaan Pak. Satu pertanyaan Pak, saya Dian dari Harian Kompas Pak. Nah, kalau gitu dong nanya sampai senyum. Iya Pak, satu pertanyaan aja Pak. Ini kan masih ada 4 provinsi yang sedang direkap gitu, dan dari KPU sendiri kan menargetkan nanti selesai sebelum sahur kemudian diumumkan dan ditetapkan gitu Pak. Nah ini kan kalau waktunya itu sahur kan nggak semua masyarakat Indonesia itu sahur ya Pak ya. Kalau dari pemerintah ada masukan nggak sih Pak ke KPU lebih tepatnya diumumkan langsung atau menunggu besok gitu supaya semua masyarakat Indonesia bisa menyaksikan gitu. Terima kasih Pak. KPU terus berupaya untuk tepat waktu tanggal 20 ya, tentunya upaya-upaya untuk menghadapi kendala-kendala itu KPU sudah memiliki cara ya. Kita doakan saja semuanya lancar, tanggal 20 tepat waktu diumumkan hasil pemungutan suara pemilu 2024. Demikian, terima kasih. Pak, foto Pak. Yuk, angkat podiumnya yuk. Kata kunci kalau suatu negara mau maju sektor pertanian apa? Transformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Contoh, tanam tadi, kalau 1 hektar itu kita dengan manual itu membutuhkan 25 orang tanam per hektar per hari. Tapi kalau dengan ini rice transplanter, alat tanam tadi yang kita pakai itu buatan kita sendiri, itu hanya menggunakan 1 orang. Bayangkan, 5/1, berarti biaya turun, sangat efisien. Kemudian alat panen, dulu kalau panen 1 hektar itu bisa 25 orang, bahkan sampai 30. Dan sekarang bisa hanya menggunakan 1 orang alat panen, berarti biaya turun kan. Kemudian tidak ada losis. Dulu ada losis, ada kehilangan kalau di beberapa manual itu 10,2%. Ini ambil. Kemudian yang keempat, kalau tanam manual itu umurnya tidak bersamaan karena tanamnya biasa paham. Kalau di sini sudah matang, di ujung tidak matang. Nah ini yang kami sudah pikirkan sampai di begitu kami pikirkan. Jadi sudah hafal gitu. Jadi tujuannya adalah transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern adalah menekan biaya produksi sampai 5%, minimal 4%, kemudian meningkatkan produktivitas bisa 2 kali lipat, kemudian menghilangkan losisnya kita ambil. Yang keempat adalah milenial anak muda turun bertanam. Nonton hantu polong sama artisnya. Halo. Artisnya Bulan suci Ramadan, momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, telah tiba. Kota Watampone dan sekitarnya di kecamatan turut merayakan kedatangan bulan penuh berkah ini dengan penuh makna, terutama dalam pelaksanaan ibadah Shalat Tarawih di masjid-masjid setempat. Namun, di tengah suasana kedamaian ini, peran Polres Bon menjadi sangat penting dalam memastikan keamanan dan kelancaran ibadah umat. Dalam upaya untuk memfasilitasi ibadah dengan nyaman dan khusyuk, Polres Bon telah menerjunkan ratusan personel keamanan untuk mengawal pelaksanaan Shalat Tarawih sepanjang bulan suci Ramadan 1445 jam. Langkah ini diambil dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa umat muslim dapat menjalankan ibadah dengan fokus dan ketenangan tanpa adanya gangguan atau ancaman keamanan. Kapolres Bon, AKBP Arief Dodi Suryawan, menegaskan komitmen Polres dalam menjaga keamanan selama bulan suci Ramadan. Keselamatan dan ketentraman umat dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan menjadi prioritas utama Polres Bon. Melalui langkah-langkah proaktif ini, diharapkan umat muslim dapat mengisi bulan suci ini dengan ibadah yang tulus dan mendalam,
Tanpa adanya rasa cemas akan keamanan, Prabowo akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami akan buktikan, kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Asnaita ala nafsik, walakal hamdu hatta tardo. Terima kasih, selamat berjuang. Prabowo boyong kembali TKW terlantar di Malaysia, Anissar pulang ke Indonesia. Makasih banyak. Makasih ya Bu. Makasih banyak Bu. Ya Allah. Makasih banget. Udah lama banget. Makasih ya nih. Bisa pulang Adi. Ya, bisa pulang alhamdulillah ya. Anaknya dari kecil. Ini anaknya ini. Iya Bu. Ini anaknya. Sampai gede dari kecil. Dari kecil ya. Ya alhamdulillah ya. Anaknya yang kecil sampai dari TK sampai kelas 3 Bu. Ya enggak, nanti ibunya udah nggak pergi lagi nanti ya. Ibunya. Ya makasih banyak. Ya. Hari ini Pak Bu, ya Allah Bu. Makasih ya Bu ya. Ya. Makasih sama Bapak Bu. Itu barangnya udah dia. Barang. Iya, ini bapaknya tuh. Ibu rumah habis ya. Enggak apa-apa. Yang satu anaknya lagi tidur Bu. Mana kok tidak dibangunin? Si itu katanya si Baim Bangunin. Bangunin. Dia katanya sampai nggak kenal ibunya ya. Iya dari Mari Bu, masuk. Ya. Masuk Bu. Masuk. Kueno 3 meter ya? 2 meter panjang. Ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Dengan kenegarawanan beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar. Lawan beliau sekian tahun, 10 tahun ya. Beliau rangkul dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya sehingga hari ini saya menerima mandat dari rakyat. Landasan yang kuat yang telah beliau bangun khususnya di bidang ekonomi akan kita gunakan untuk kita bekerja lebih cepat, bekerja lebih keras, bekerja untuk membawa hasil secepat-cepatnya kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berjuang. Presiden Cina Xi Jinping beri selamat ke Prabowo sebagai presiden terpilih. Ucapan dari Xi Jinping ini disampaikan melalui surat resmi yang diantar langsung oleh Duta Besar China untuk Indonesia, Lu Kang, saat menemui Prabowo, Kamis 21 Maret 2024 di Kementerian Pertahanan. Since it's the first meeting after the official announcement, you are the first. I got the news. I think last night. Official message to the So once again, I would like to present in person. I'd like to request that you pass on my highest regards, deepest appreciation for the letter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini puasa, jadi pertanyaannya harus yang soft, yang menyejukkan. Jadi tadi ada rapat internal
yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang percepatan lahan, penyediaan lahan untuk investasi di IKN. Ya. Beliau menyampaikan bahwa pembangunan di IKN ini akan menjadi contoh. Sekali lagi bukan hanya mindahkan ibu kota, tapi contoh transformasi bekerja yang lebih cepat. Jadi kami, terutama dari otorita, diminta untuk bekerjanya memang bisa menjadi contoh bagi Pemda-Pemda seluruh Indonesia nantinya. Jangan sampai malah otorita ini terbawa sistem langgam birokrasi yang berbelit-belit dan lambat. Jadi justru dibentuk otorita ini untuk supaya lebih cepat. Itu arahannya Bapak Presiden. Oke? Tentang lahan dan investasi, beliau menyampaikan bahwa agar segera diperjelas, dipercepat untuk status-status lahan, khususnya sebenarnya ada 2, lahan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang prasarana umumnya seperti yang dikerjakan oleh APBN, dan pembebasan lahan, penyediaan lahan untuk investasi. Tadi dibahas fokus di lahan investasi. Makanya tadi yang bicara cuma Pak Bambang dan Pak Agung sebagai Deputi Investasi. Oke? Terima kasih. Jadi yang seperti yang disampaikan Pak Menteri PUPR, jadi ada beberapa hal yang memang kita akan tuntaskan di tahun 2024. Intinya kita ingin melihat bahwa 5 groundbreaking yang sudah dilakukan itu berjalan seiring dengan apa yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR untuk infrastruktur dan kemudian gedung-gedung fasilitas publik, sehingga nantinya akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh, istilahnya begitu, di dalam kawasan inti pusat pemerintahan yang akan bisa menjadi model untuk pengembangan selanjutnya dari IKN ini ke depannya. Jadi kalau kita ketahui bahwa sudah ada 5 kali groundbreaking, ya, dengan nilai mendekati 50 triliun, tepatnya 49,6 triliun. Sudah ada 32 kira-kira institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking yang kelima. Tentu kita akan mewujudkan apa yang sudah di groundbreaking itu untuk diwujudkan sesegera mungkin. Nah, itu tadi yang kita juga lihat bahwa investasi ini perlu sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan, ya, sehingga ekosistem tadi terbentuk. Jadi di samping istana, kemudian kantor-kantor menteri, infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan sebagainya, tentu akan ada juga fasilitas-fasilitas untuk publik, sehingga kota itu bisa nantinya menjadi kota yang memang layak huni dan dicintai, ya, livable dan lovable. Saya kira itu tadi intinya, Bapak, ya. Ada 2 hal yang diarahkan oleh Bapak Presiden, khususnya untuk kesiapan lahan untuk investasi, okay, dan percepatan investasi. Karena beliau banyak mendapat keluhan-keluhan dari investor tentang kecepatan investasi di IKN. Arahannya beliau ada 2. Pertama, agar disediakan desk untuk pengaduan investasi, investor, dan juga agar disiapkan PIC untuk menangani atau berkomunikasi dengan investor. Jadi apakah satu PIC untuk satu investor, apakah satu PIC untuk 5 investor, atau satu PIC untuk 10 investor. Sehingga investor itu bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN itu yang namanya PIC itu. Ya, itu satu. Ya. Sehingga karena beliau melihat mungkin ini ada kurang intensnya PIC. Pak Agung sudah melaporkan pelayanannya dengan baik, tapi mungkin dirasakan masih kurang intens. Makanya beliau menyarankan atas juga saran Bapak Menteri Investasi, pengalaman beliau mempercepat penanganan investor. Tunjuk investasi, PIC, untuk menangani para investor itu. Yang kedua, lahan bagi investor, agar segera ditetapkan statusnya. Kemudian juga tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otoritas. Asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat, tapi tidak melanggar aturan. Ya, 2 hal itu ya tadi yang diarahkan oleh beliau, dan beliau akan monitor ini ke depannya. Pak Agung mungkin ada tambahan? Oke? Oke.
Terima kasih semuanya. Ada pertanyaan? Saya kira kita prinsipnya semuanya harus lebih baik ya, penduduk Indonesia lebih baik. Jadi komunikasi intens sedang berjalan di lapangan. Iya, jadi kita ada forum-forum yang melibatkan masyarakat sekitar situ, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga para mereka investor yang baru masuk ke situ, itu juga kita juga ada forumnya. Enggak, saya kira prinsipnya sekali lagi kita tidak akan mengusung semena-mena ya, dan komunikasi itu berjalan. Belum ada arahan terakhir dari beliau, tapi kalau kita lihat pada waktu kita di glamping terakhir, beliau akan pindah kalau airport dan tolnya sudah beroperasi. Kami rencanakan kalau air, yang penting kan juga tidak hanya airport dan tol, tapi juga air. Air kita rencanakan sudah bisa masuk bulan Juni. Oke, yang kedua tol bisa masuk bulan Juli. Ya, Juli. Kalau airnya Juni, ya. Airport sekitar Juli bisa. Nah, sehingga itu, karena kalau ada airport ada tol nggak ada air nggak bisa. Jadi pertama air dan airport, dan itu akan insya Allah Juli sudah siap. Makanya nanti 17 Agustusan insya Allah bisa dilakukan di sana dan beliau akan berkantor di sana. Kalau Istana Wakil Presiden baru akan dibangun, ya masih lelang, jadi masih dibangun. Kalau kantor Presiden, Istana Presiden, insya Allah sudah siap pada bulan Juli itu. Desainnya berubah. Oke, total waktu lelang pertama kami dengan desain yang juara sayembara pertama, tapi setelah dicek Pak Presiden, beliau melihat perlu direvisi, sehingga kita revisi. Nah itu nanti kita atau lelang ulang atau enggak itu nanti. Tapi baru akan dimulai. Ini tahun ini. Saya belum informasi pastinya. Mudah-mudahan ya bangsa Juni Juli baru. Ya saya kira setahun. Ya. Ada pemberitaan soal tapi dalam MOU yang disepakati di kantor sendiri disebutkan hanya akan membuat subsektor Pak. Jadi Stanford itu sudah berproses cukup lama. Dari September pada waktu DIN-nya, dekannya datang ke kita, mereka memberikan satu letter of intent, ingin membangun ya. Kemudian ditindaklanjuti pada waktu kunjungan Presiden ke kampus Stanford University. Intinya adalah memang kita ingin membangun pusat riset dulu. Karena untuk membangun universitas itu kan butuh banyak hal ya. Gitu ya. Jadi kita mulai dengan riset, dan untuk riset ini kita bekerja sama dengan alumni Stanford. Jadi nanti yang insya Allah akan membangun fisik gedungnya itu alumni Stanford. Nah, kemudian nanti knowledge-nya, risetnya segala macam akan dimulai segera setelah gedungnya itu jadi. Dan tidak hanya Stanford yang akan membangun, ada beberapa universitas lain yang akan membangun juga research center. Jadi kita akan fokus kepada research center, walaupun ada beberapa universitas yang memang akan membangun universitas. Nanti pada waktunya kita siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih semuanya. Ya, saya ingin memastikan pelayanan rumah sakit di sini baik, dan saya lihat tadi di pendaftaran BPJS semuanya berjalan cepat. Saya juga senang karena di rumah sakit daerah Sibuhuan di Kabupaten Padang Lawas ini dokter spesialisnya sudah ada 17, padahal kan standarnya 7. Nah, 17. Kemudian alat-alat kita melihat juga sudah banyak, tetapi yang kurang CT scan, mamografi, apalagi kemoterapi, dan ya gedungnya, ruangannya yang masih kurang. Ini akan
kita perbaiki, kita bangun, kita intervensi. Saya kira bagus lah. Ada bakal tambahan dokter spesialis Pak, meskipun sudah banyak perusahaan saraf. Ya, untuk jantung sama stroke mungkin yang perlu ditambahkan, tapi nanti Pak Menteri Kesehatan biar. Pak akan kemana lagi Pak hari ini Pak? Karena Padang Lawas yang baru pertama datang mau keliling kemana? Enggak, saya mau ngecek dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya tadi ngecek utamanya beras. Saya cari di sana nggak ada, kemudian ke sini ketemu beras. Beras yang SBHP dari Bulog, stoknya ada. Harganya 57.000 untuk 5 kilo. Kemudian beras lokal medium harga masih di 12.800. Saya kira dibandingkan provinsi yang lain masih baik, Yang naik cabai. Dah. Ini saya kira menjelang Ramadan, kalau stabilitas harga bisa kita kendalikan seperti ini akan baik untuk masyarakat. Ya. Stoknya Pak bagaimana Pak? Kemudian yang kedua tadi kita meresmikan pabrik minyak merah di Deli Serdang. Ini juga bagus karena dari TBS ke CPO diolah langsung jadi minyak goreng, minyak makan merah. Sangat bagus. Sekali lagi, pertama karena gizinya nggak hilang, vitaminnya nggak hilang, vitamin A, vitamin E, nutrien yang lain juga ada di situ, sehingga ini akan kita kembangkan tidak hanya di Deli Serdang, tapi akan kita tambah lagi di provinsi yang lain. Ya, saya rasa itu. Harga minyak goreng merah Pak gimana? Harga minyak goreng merah tadi, harga minyak makan merah yang saya senang juga di bawah harga minyak goreng yang biasa. Gizinya sudah vitaminnya di situ banyak, tapi harganya lebih murah. Saya kira ini akan menjadi tren baik untuk urusan goreng menggoreng. Ya, terima kasih. Presiden Joko Widodo menghadiri peletakan batu pertama atau groundbreaking Pusat Pelatihan Paralimpiade atau Paralympic Training Center di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah pada Jumat, 8 Maret tahun 2024. Pusat pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet Paralimpiade di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pembangunan pusat pelatihan ini telah lama direncanakan dan kini telah mulai terrealisasi. Gagasan ini sebetulnya sudah lama, dan alhamdulillah bisa kita eksekusi pada tahun ini dan insya Allah akan selesai tahun ini, ujar Presiden Jokowi. Pusat pelatihan yang berdiri di atas lahan seluas 80.000 meter persegi ini diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar 409 miliar rupiah. Fasilitas ini akan dilengkapi dengan gedung olahraga, asrama dengan 2 tower berlantai 5 yang berkapasitas 188 kamar, beserta berbagai fasilitas olahraga seperti kolam renang, lapangan atletik, dan lain-lain. Di gelarnya akan dilengkapi dengan kolam renang utama, kolam recovery, ada yang untuk boccia, untuk menambal, untuk tenis meja, untuk badminton, dan ruang multifungsi. Jelasnya, ada lapangan sepak bola, lintasan atletik 400 meter, 8 lintasan lari 100 meter, ada lintasan lompat jauh, untuk tolak peluru dan loncat tinggi, komplit semuanya. Imbuhnya, sarana olahraga tersebut dibangun dengan standar internasional bagi para atlet penyandang disabilitas. Presiden juga menekankan pentingnya pusat pelatihan ini dalam membantu atlet Paralimpiade di Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi. Saya harap training center untuk atlet-atlet Paralimpiade ini nantinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berlatih, memotivasi, dan akan kita semuanya giat berlatih mencetak prestasi yang lebih baik, kata Presiden. Dengan lokasinya yang dekat Gunung Lawu dan memiliki udara yang sejuk, diharapkan pusat pelatihan ini dapat menjadi tempat ideal bagi atlet-atlet untuk berlatih. Presiden Jokowi juga mengungkapkan harapannya agar prestasi atlet-atlet Indonesia, khususnya di ajang ASEAN Para Games dan ASEAN Paralimpik,
dapat terus meningkat dan mengharumkan nama bangsa. Saya harapkan prestasi yang dicetak akan makin baik dan menjadi inspirasi, serta mengharumkan nama bangsa dan negara, tandasnya. Bapak Presiden yang sudah bisa memenuhi mimpi dan juga negara maju yang memiliki inklusivitas yang tinggi. Ya, yang pasti sangat senang Mas, sangat bersyukur juga karena ada perhatian khusus dari pemerintah kepada kami atlet Paralimpik, dan juga menurut saya kan dibangunnya training center ini juga untuk pembinaan yang bagus kepada penerus-penerus kami juga yang ada di sini. Jadi kedepannya pembinaan ini juga udah sangat-sangat jelas dan pasti dapat meningkatkan prestasi olahraga disabilitas di Indonesia. Presiden Jokowi resmikan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar. Presiden Joko Widodo menunaikan salat Jumat di Masjid Agung Madaniyah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, sekaligus meresmikan masjid yang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat setempat, ditandai dengan penandatanganan prasasti. Bupati Karanganyar periode tahun 2013 sampai tahun 2023 Juliat Mono yang juga menjabat sebagai Ketua Takmir Masjid Madaniyah, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden yang berkenan salat Jumat sekaligus meresmikan masjid tersebut. Kami sangat bersyukur Bapak Presiden bersedia salat Jumat di masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Karanganyar, ujar Juliat Mono, sebagaimana keterangan dari Biro Persekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Jumat. Ini menjadi kebanggaan kami karena beliau adalah Presiden yang sangat dicintai oleh rakyat, lanjut dia. Masjid Agung Madaniyah, yang desainnya terinspirasi dari Masjid Nabawi di Madinah. Dibangun dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan dana senilai 101 miliar rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Karanganyar. Pembangunan masjid tersebut bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Karanganyar yang ke-101, memberikan makna yang mendalam bagi masyarakat setempat. Pembiayaan dari APBD dimurni, sehingga ini milik rakyat Karanganyar, kata Juliat Mono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Rektor Universitas PTIK Jakarta, mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka atas terpilihnya sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada periode akan datang. Semoga Allah memberkati kita semuanya dan semoga bangsa Indonesia insya Allah bisa semakin jaya di bawah kepemimpinan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024, tanggal 14 Februari yang baru lalu. Pemilihan kita ternyata adalah pemilihan umum yang terbesar di dunia yang dilaksanakan dalam satu hari. Itu ternyata memang dipantau oleh banyak negara, tapi kita sendiri merasakan betapa lancar dan sejuknya pelaksanaan pemilihan ini. Atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU dan seluruh jajarannya di tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, KPPS, seluruh PPLN di 128 negara. Demikian juga terima kasih kepada Bawaslu, kepada DKPP, dan seluruh jajarannya. Juga penghargaan. Terima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri dan seluruh unsur pendukung pelaksanaan pemilu
yang membuat pemilihan umum 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib, dalam keadaan sejuk. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh ketua umum dan semua kader dari semua partai anggota Koalisi Indonesia Maju, kemudian Ketua TKN Saudara Rosan Perkasa, dan para relawan-relawan yang emak-emak Prabowo Biru hadir di sini. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan, bersatu dan bergandengan tangan, karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Kita harus kembali memperkuat semangat kebangsaan dan kebersamaan. Kalau ada perbedaan di antara kita, perbedaan itu adalah baik. Kita menghormati perbedaan pendapat. Pemilihan umum, pemilihan presiden, terutama pemilihan umum sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami, tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan, kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Annyeonghaseyo semuanya. Gimana? Udah oke belum bahasa Korea aku? Kemarin pada nonton Naruto K-pop Together kan ya? Suka nggak hasil penampilan aku sama Opa Dike? Sebelum penampilan itu tuh sebenarnya aku deg-degan banget guys, soalnya bakal ditonton banyak orang dan aku sama Opa Dike itu berhari-hari latihan loh. Apalagi aku harus nyanyi bahasa Korea dan Opa Dike harus nyanyi bahasa Indonesia. Duh, challenge banget deh ngegabungin dua budaya jadi satu, tapi seru sih. Sibuk membangun narasi kecurangan tapi lupa menyusun bukti. Yang menjadi concern kita sebetulnya adalah bagaimana kita membuktikan dugaan-dugaan itu. Seringkali kita lebih sibuk memproduksi dugaan ketimbang sibuk membuktikan dugaan itu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, sejauh mana kita mampu membuktikan satu persatu dari setiap dugaan kecurangan yang ada, sehingga kita bisa meng-clearkan masalah ini secara lebih nyata gitu, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tidak terlalu sering atau terlalu banyak kita membangun narasi kecurangan, tapi kita lupa membangun menyusun bukti-bukti atau pembuktian dari dugaan kecurangan itu. Penertiban terhadap balapan liar dan kendaraan dengan knalpot brong adalah tindak lanjut dari laporan masyarakat. Kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran tersebut kami bawa ke Polres untuk diamankan, kata Kasat Lantas Polres Bon, AKP Desayu Dwi Putri. AKP Dis menekankan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan efek jerak kepada para pelaku balap liar dan pelanggar lalu lintas. Selain itu, razia ini juga menjadi momen untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat dan tindakan tegas dari pihak berwenang, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di jalan raya, terutama selama bulan suci Ramadan.
Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi hitung suara pemilihan Presiden Pilpres secara nasional sejak Rabu 28 Maret 2024. Hingga Jumat 15 Maret 2024, sebanyak 31 provinsi di Indonesia sudah melakukan rekapitulasi tingkat nasional. Dari 31 provinsi, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sementara pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming unggul dengan perolehan suara tertinggi di 29 provinsi lainnya. Adapun perolehan suara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak unggul di satu provinsi manapun. Mengacu pada peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung berjenjang dari 15 Februari 20 Maret tahun 2024. Tahapan berikutnya adalah penetapan hasil pemilu yang paling lambat 3 hari setelah ada pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi MK. Berita sebelumnya. Pertama, Provinsi Yogyakarta Anies Muhaimin, 496.280 Prabowo Gibran, 1.269.265 Ganjar Mahfud, 741.220. Gorontalo Anies Muhaimin, 227.354 Prabowo Gibran, 504.662 Ganjar Mahfud, 41.508. Kalimantan Tengah Anies Muhaimin, 256.811 Prabowo Gibran, 1.097.070 Ganjar Mahfud, 158.788. Bali Anies Muhaimin, 99.233 Prabowo Gibran, 1.454.640 Ganjar Mahfud, 1.127.134. Lampung Anies Muhaimin, 791.892 Prabowo Gibran, 3.554.310 Ganjar Mahfud, 764.486. Bangka Belitung Anies Muhaimin, 204.348 Prabowo Gibran, 529.883 Ganjar Mahfud, 151.109. Kalimantan Barat Anies Muhaimin, 718.641 Prabowo Gibran, 1.964.183 Ganjar Mahfud, 534.450. Sumatera Selatan Anies Muhaimin, 997.299 Prabowo Gibran, 3.649.651 Ganjar Mahfud, 606.681. Jawa Tengah Anies Muhaimin, 2.866.373 Prabowo Gibran, 12.096.454 Ganjar Mahfud, 7.827.335. DKI Jakarta Anies Muhaimin, 2.653.762 Prabowo Gibran, 2.692.011 Ganjar Mahfud, 1.115.138. Kepulauan Riau Anies Muhaimin, 370.671 Prabowo Gibran, 641.388 Ganjar Mahfud, 140.733. Nusa Tenggara Timur Anies Muhaimin, 153.446 Prabowo Gibran, 1.798.753 Ganjar Mahfud, 958.505. Kalimantan Selatan Anies Muhaimin, 849.948 Prabowo Gibran, 1.407.684 Ganjar Mahfud, 159.950. Banten Anies Muhaimin, 2.451.383 Prabowo Gibran, 4.035.052 Ganjar Mahfud, 720.275. Kalimantan Timur Anies Muhaimin, 448.046 Prabowo Gibran, 1.542.346 Ganjar Mahfud, 240.143. Kalimantan Utara Anies Muhaimin, 72.065 Prabowo Gibran,
284.209 Ganjar Mahfud, 51.451. Menteri Pertahanan Menhan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara IKN, Penajam Pasar Utara, Kecamatan Sepako, Kalimantan Timur, Senin 18 Maret 2024. Kunjungan kerja kali ini dalam rangka peninjauan tata ruang IKN serta persiapan upacara memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024 yang akan dilaksanakan di IKN, Kalimantan Timur. Dalam kunjungan itu, Prabowo juga turut serta meninjau perkembangan pembangunan Istana Negara untuk kemudian mendengarkan paparan oleh tim konstruksi IKN di lapangan secara langsung berkaitan dengan lokasi dilaksanakannya upacara kemerdekaan tahun 2024 mendatang. Jadi, kalau bisa diairin sebelum mataharinya naik, ujar Prabowo kepada para pekerja yang berada di sekitar proyek saat melihat rumput di lapangan itu. Prabowo juga sempat bertegur sapa dengan para pekerja konstruksi di kawasan IKN. Masih puasa nggak? Tanya Prabowo kepada sejumlah pekerja proyek di IKN. Lebaran bisa pulang kan? Pulang Pak, ujar para pekerja. Diketahui, Prabowo tiba di IKN pukul 8.40 WIB. Kehadirannya disambut oleh Pangdam 6 Mulawarmer, Kabaranahan Kemhaiti Staf Khusus Bidang Keselamatan Publik Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana IKN, Karo Humas Sejen Kemhan, Kapuskon Baranahan Kemhan, PJ. Bupati Penajam Pasar Utara PPU Kapolres BPO dan Dandim 0913 Penajam Pasar Utara. Selanjutnya, Prabowo bersama Pangdam 6 Mulawarman Mayor Jenderal TNI Tribudi Utomo, Staf Khusus Menhan Bidang Manajemen Pertahanan Letjen TNI Purn Syafri Syamsuddin, Kabaranahan Kemhan Marsda TNI Yusuf Jauhari, PJ, Bupati Penajam Pasar Utara Bito Makmur Marbon. Melakukan briefing internal di hunian pekerja konstruksi IKN. Usai melakukan peninjauan, Prabowo diserbu salam dan swafoto oleh para pekerja setempat, dan kemudian meninggalkan IKN untuk kembali bertugas di Jakarta.